Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Rabi Delpis ya. Selamat sore teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang konsisten ya melihat tayangan YouTube channel Rabi Delpis ya. Dukungan teman-teman semoga senantiasa konsisten ya, sehingga saya pun akan berusaha memberikan informasi dan update terbaru mengenai perkembangan sepak bola Indonesia ataupun Liga Indonesia ya. Nah, kali ini saya ingin membahas satu berita yang juga cukup heboh, viral ya, di mana Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia menembus peringkat 50 dunia ya pada tahun 2045 mendatang. Oke, kita lihat ya beritanya seperti apa. Dari Pipa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia menembus peringkat 50 ranking FIFA pada 2045 mendatang. Erick yakin dengan performa Timnas Indonesia saat ini, posisi tersebut bisa diraih skuad Garuda. Apalagi Timnas Indonesia saat ini diperkuat sejumlah pemain keturunan berkualitas. Hal itu disampaikan Erick Thohir ketika menjadi bintang tamu bersama Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda KNVB. Nah, Kids De Jong dalam kanal YouTube The Highway yang dimiliki gelandang Timnas Indonesia Tom Haye. Pada tahun 2045 saya ingin menjadi 50 besar. Kalau dihitung-hitung dengan semua angka data yang kita punya, menurut saya kita bisa masuk 50 besar. Tapi sekali lagi kita lemah dengan manajemen, kita lemah dalam hal kontinuitas katanya. Saya katakan kepada banyak pendukung kami dari pemerintah, FIFA, supporter, ini seperti maraton. Ini bukan hanya lari cepat 100 meter. Anda harus melakukan maraton dengan sepak bola. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Ini adalah sesuatu yang terus kami bangun dengan bakat yang kami miliki. Jepang adalah contoh yang baik ketika mereka benar-benar membangun dari akar rumput, lanjutkan program timnas yang bagus. Kini Jepang ada di 5 besar dunia, lanjut Erick Thohir. Namun tekad ambisius Erick Thohir ini disangsikan media Vietnam. Publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya mengatakan Erick Thohir dan Indonesia bahwa untuk bisa masuk 100 besar FIFA saja butuh proses panjang. Nah, kemudian apalagi masuk 50 besar FIFA, menurut media Vietnam The Tao 247 VN, target yang diusung Erick Thohir sangat kejauhan. Nah, perlu diketahui Timnas Indonesia pernah menduduki peringkat 85 dunia pada 21 Oktober 1998. Sampai saat ini 85 masih merupakan posisi tertinggi yang dapat mereka taklukkan, tulis media Vietnam. Sesungguhnya untuk bisa masuk dan tetap aman di top 100 saja itu butuh proses panjang. Apalagi untuk bisa masuk top 50 dunia tentu sangat kejauhan, sambung media tersebut. Timnas Indonesia masih tercecer di peringkat 127 dengan raihan 1133 poin. Peluang terdekat untuk mengatrol posisi adalah laga melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Dilansir dari Footy Ranking, Timnas Indonesia bakal mendapat poin tambahan sebanyak 20,76 poin bila sanggup mengalahkan Australia. Jumlah tersebut tentu bukan angka yang sedikit. Dengan jumlah poin sebanyak 1151,26, skuad Garuda bisa melesat naik ke peringkat 21 atau 6 peringkat. Oke ya. Nah, jadi itu adalah berita yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir yang kemudian ditanggapi oleh media Vietnam ya. Nah, apa yang bisa kita ambil ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, termasuk juga komentar dari media Vietnam tersebut ya. Yang pertama bahwa Pak Erick Thohir percaya ya, tentu kepercayaan diri ini bukan sekedar percaya tetapi berdasarkan hitung-hitungan
angka yang dimiliki, kata Pak Erick Thohir, bahwa timnas Indonesia bisa menduduki peringkat 50 dunia pada 2045, artinya 20 tahun dari sekarang. Nah, sekalipun Pak Erick Thohir percaya bahwa dengan data yang ada itu kita bisa sampai ke sana, tetapi Pak Erick Thohir juga mengingatkan ya bahwa Indonesia, PSSI, Timnas Indonesia itu punya kelemahan. Di antaranya pertama adalah adanya kelemahan manajemen ya, manajerial. Yang kedua adalah masalah kontinuitas. Kontinuitas itu artinya keberlanjutan. Ya, seperti kita ketahui bahwa dalam proses transisi kepemimpinan, ya karena kan tidak ada satu pemimpin yang bertahan selamanya gitu ya, sebagus apapun dan dalam hal apapun, pasti kecuali memang lembaga tersebut adalah milik sendiri gitu kan. Nah, kalau PSSI sebagai lembaga negara itu kan selalu ada proses transisi. Dan seperti Pak Erick sadari bahwa beliau siap mundur kapanpun gitu. Bahkan plannya kan hanya sampai 2027. Nah, artinya Pak Erick mengingatkan bahwa siapapun nanti yang menjadi ketua umum PSSI, pendukung FIFA, kemudian juga pemerintah itu mengingatkan supaya apa? Supaya menjadikan proses pembangunan dan perbaikan sepak bola Indonesia itu seperti lari maraton ya. Nah, apa itu lari maraton? Lari maraton itu kan panjang ya. Jadi berlari secara perlahan-lahan karena jarak yang ditempuh panjang, bukan sprint ya. Sekali kencang tetapi kemudian hanya berjarak 100 atau 10 meter. Ya, jadi ini adalah proses panjang, proses yang berkelanjutan, yang kontinuitas, yang tentu dibutuhkan dan perlu dukungan dari siapapun ya, seperti itu. Jadi jika proses kontinuitas itu bisa dilakukan ya, maka hitungan saya, maksud Pak Erick Thohir adalah bahwa kita bisa mencapainya. Tadi syaratnya tadi manajemennya oke, kemudian ada kontinuitas sehingga proses yang sudah dibangun ini bukan mengawali lagi ya, bukan dimulai lagi dari awal, tetapi melanjutkan apa yang sudah baik saat ini. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, komentar daripada salah satu media Vietnam yang menganggap bahwa target daripada Pak Erick Thohir ini kejauhan gitu ya. Nah, kemudian media Vietnam tersebut kan memberikan gambaran bahwa prestasi terbaik dalam hal ranking FIFA yang pernah dicapai oleh timnas Indonesia itu kan hanya sampai pada peringkat 85, itu pada 21 Oktober 1998. Jadi itulah prestasi terbaik, peringkat tertinggi yang pernah diduduki oleh timnas Indonesia. Nah, saat ini kan posisinya adalah 127 gitu ya. Nah, 127 itu kan masih angka yang jauh. Itu kan jika membayangkan 50 dunia. Nah, kemudian di highlight juga tuh oleh salah satu media Vietnam tersebut bahwa jangankan untuk masuk ke 50 dunia gitu ya, untuk bisa konsisten dan aman, nah di peringkat 100 dunia saja itu butuh proses yang panjang gitu kan. Nah, seperti itu komentarnya. Nah, barangkali Vietnam sendiri merasakan ya bagaimana mereka pada 1 tahun 2 tahun ke belakang kan mereka menjadi katakanlah raja di ASEAN ya, di Asia Tenggara, dan mereka masuk ke peringkat 100 dunia ya, 94 dunia kalau tidak salah. Tetapi dengan kekalahan demi kekalahan yang berujung juga pada pemecatan pelatih kepalanya ya, siapa yang dari Prancis itu. Nah, akhirnya kan Philippe Troussier. Nah, akhirnya kan timnas Vietnam kembali menjadi tim yang bukan diunggulkan lagi gitu ya. Meskipun mereka di ASEAN tetap kuat gitu kan, menjadi tim kedua terbaik di bawah Thailand ya untuk saat ini kalau melihat ranking FIFA-nya. Nah, menyadari bahwa apa yang mereka alami pun barangkali wajar ketika media Vietnam tersebut memberikan prediksi bahwa itu terlalu kejauhan. Nah, persoalannya adalah apakah mungkin kita bisa mencapainya? Ya tadi, ketika kita mampu konsisten, mampu memperbaiki kelemahan kita seperti dikatakan Pak Erick Thohir dalam sisi manajerial, kemudian kontinuitas itu bisa dilakukan, tentu bukan hal yang mustahil ya, bahwa kita bisa mencapai target tersebut ya. Nah, menurut teman-teman semua ya, boleh nanti di kolom komentar itu bagaimana nih
Apakah memang target Pak Erick Thohir ini terlalu kejauhan seperti yang dia katakan media Vietnam, atau memang itu yang cukup rasional yang bisa kita terima, atau barangkali misal 70 dunia atau 80 dunia gitu yang mungkin kita capai di dalam 20 tahun ke depan gitu ya. Oke, seperti apa silahkan ya di kolom komentarnya ya, barangkali itu bisa, jangan lupa juga disertakan ya alasannya seperti apa analisis teman-teman mengenai target Pak Erick Thohir ini ya. Apakah memang kita mampu dalam 20 tahun ini memfus lebih kurang 70 peringkat dan masuk 50 dunia, berarti sejajar dengan Arab Saudi dan lain sebagainya, atau seperti apa? Silahkan ya di kolom komentar. Oke, terima kasih.